Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Engkaulah yang menemani kami menjalani hari kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan, supaya kami mampu mengerti, terlebih mau melakukannya di kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Hakim 2 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sekali lagi saya bacakan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Siapa mereka yang diselamatkan oleh hakim-hakim? Tak lain, tak bukan adalah bangsa Israel. Berbicara tentang bangsa Israel, kita semua pasti sudah tahu bahwa itu adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang selalu memancing amarah Tuhan. Bangsa yang selalu berulang-ulang jatuh dalam kejahatan, jatuh ke dalam dosa-dosanya. Sehingga kita mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Tetapi mari melalui firman hari ini, jangan hanya mampu menyebutkan bahwa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala, tetapi mari kita juga mau melihat diri kita. Pernahkah kita seperti bangsa Israel itu? Yang tidak hanya sekali jatuh ke dalam kesalahan yang sama, yang tidak hanya sekali berbuat kesalahan dan dosa, tetapi berulang-ulang kali, bahkan tidak hanya 2-3 kali. Saya rasa kita pernah dalam keadaan seperti bangsa Israel. Dan kalau kita menyebutkan bangsa Israel itu adalah bangsa keras kepala karena sifat yang demikian, maka kita pun harus berani mengatakan bahwa aku juga adalah manusia yang keras kepala, karena aku selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa yang terjadi berulang kali. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, tetapi kabar baiknya yang hari ini kita dengar, meski bangsa Israel itu dalam kondisi yang demikian hati dan pikirannya, tetapi ketika mereka terjatuh, Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong mereka. Walaupun mereka mengalami penderitaan karena kesalahan dan dosa-dosanya yang sudah berulang-ulang, tetapi Tuhan selalu hadir di sana untuk memulihkan mereka. Walau Israel keras kepala, tetapi mereka punya Tuhan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Demikian jugalah hidup kita hari ini.
Benar mungkin banyak penyesalan dalam hidup kita karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Benar kita terjatuh berulang-ulang kali. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan senantiasa selalu setia menjadi penyelamat bagi kita. Ini terkesan agak membingungkan karena bisa membawa kita ke dalam satu pemahaman yang mengatakan bahwa kalau Tuhan selalu menyelamatkan kita, maka mari kita dengan suka hati dan sesuka diri kita melakukan dosa dan kejahatan. Tidak begitu. Kalau kita senang ditolong Tuhan meski kita adalah seorang yang jahat, kalau Tuhan menolong kita meski kita jatuh dalam dosa, betapa bahagianya diri kita kalau kita ditolong Tuhan, bukan karena kejahatan-kejahatan kita, tetapi karena kita senantiasa melakukan hal yang baik dan yang benar di hidup ini. Berbahagia betul, karena meski kita penuh kekurangan dan kesalahan, tetap ditolong Tuhan, tetapi jauh lebih bahagia ketika kita hidup dalam kebenaran dan tangan Tuhan selalu menolong kita. Untuk itu, responlah kasih Tuhan itu dengan bijaksana. Kalau hari ini kita bersalah dan kasih Tuhan masih kita rasakan, mari kasih Tuhan itu membawa perubahan ke depan untuk diri kita, mau memperbaharui kekurangan kita, kelemahan kita. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia menjadi penyelamat di kehidupan kami masing-masing. Walau kami penuh kekurangan, kami punya kejahatan dan dosa-dosa, tetapi Engkau selalu setia menjadi penyelamat bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menghargai setiap kasih dan perbuatan baik-Mu di hidup kami, supaya kami selalu mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Amin. Untuk menyempurnakan persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.